wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Bapenda Kabupaten Bohol. Hari ini kami bersama salah satu kepala dinas di Kabupaten Bohol yang juga akan sebentar menjelaskan tentang kontribusi peningkatan pendapatan daerah. Untuk itu langsung saja kami persilakan Bapak sebelumnya perkenalkan nama di media. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya baik, saya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bohol, Muhammad Yamin Rahim SHMH. Ya, saya menjabat Kepala Dinas Perhubungan ini sudah hampir 2 tahun, 2 tahun dan 5 bulan. Dan insya Allah apa yang kita lakukan di selama menjadi Kepala Dinas mudah-mudahan akan memberi manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bohol. Terkait dengan tugas-tugas saya dalam hal menata perhubungan baik itu darat, khususnya darat karena yang diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah semuanya adalah darat. Adapun laut itu ada kewenangan tapi tergantung daripada apa yang dikelola oleh pemerintah daerah. Khususnya di dalam pengelolaan pendapatan daerah, kami berdasarkan peraturan daerah yang ada, itu ada 5 peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi yang dikelola dinas perhubungan. Antara lain itu retribusi tentang parkir di tepi jalan, di jalan umum, kemudian retribusi tentang terminal, kemudian retribusi tentang jasa kepelabuhanan, kemudian retribusi izin trayek, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Yang jalan selama ini hanya retribusi parkir di tepi jalan, kemudian retribusi ke pelabuhanan, jasa pelabuhan, kemudian terminal. Adapun retribusi pengujian kendaraan bermotor dan izin trayek itu ada kendala kita, yaitu sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor itu tidak ada. Nah, saya ingin menjelaskan dulu yang kita kelola selama ini ada 3, yaitu parkir, pelabuhan, dan terminal. Alhamdulillah sejak saya diamanahkan oleh pimpinan daerah Pak Bupati untuk memimpin dinas perhubungan ini, kita coba melakukan terobosan. Setelah saya mempelajari berbagai hal terkait dengan yang dibebankan kepada dinas perhubungan, terutama dalam pendapatan daerah, kita akan mencoba, khususnya untuk parkir yang tadinya hanya di beberapa tempat dalam kota ini. Ya, setelah saya masuk, saya mencoba untuk melakukan terobosan. Kita perluas jaringan ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan daerah. Kita sampai menyentuh ke desa-desa. Ada semacam satu lembaga yang menangani itu untuk bisa kita kerjasama, kita kontrakan. Misalnya ada badan usaha atau apa, kita kontrakan supaya kita tinggal menerima hasilnya. Jadi kontrak berdasarkan MOU dan itu yang kita lakukan. Di beberapa tempat di desa kita lakukan kerjasama dengan desa. Tetapi itu juga saya lihat belum maksimal. Tapi ini kita sudah coba, artinya ada peningkatan untuk sektor parkir ini. Oke, terima kasih Pak Kadis. Jadi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bohol khususnya pengendara, ketika ada petugas yang menangani soal retribusi kendaraan parkir di tepi jalan, ketika tidak mempunyai karcis, maka tidak diperbolehkan untuk membayar. Ya, itu informasi langsung dari Kepala Dinas. Kemudian ada keluhan juga Pak Kadis, bagaimana soal pendistribusian petugas, semisal hanya terdapat di beberapa rumah makan, yang kemudian rumah makan lainnya tidak dapat. Misalnya contoh di Mas Bandung itu ada, tapi di Sopongiro atau di tempat lain tidak ada petugasnya. Ya, sebetulnya kita jangkau semua itu, cuma memang kadang pemilik rumah makan itu sendiri biasanya yang menyampaikan ke kita bahwa mereka itu kalau misalnya ada begitu tidak perlu ada petugas, nanti mereka sendiri yang akan kerjasama dengan kita. Sebenarnya boleh kalau memang seperti itu. Yang penting tetap kita lakukan kerjasama. Itu untuk parkir. Kalau yang lain retribusi yang jasa kepelabuhanan juga sekarang ini kita tingkatkan terus. Mudah-mudahan di sebelum akhir tahun, insya Allah target kita tercapai. Dan kita akan coba maksimalkan lagi. Cuma memang masih perlu dipersiapkan, termasuk sarana di pelabuhan itu dermaganya yang mungkin kita coba tingkatkan, karena
ada keluhan dari pengguna jasa pelabuhan, kita punya dermaga sudah harus segera dibenahi. Nah, sementara memang kita sadari 2 tahun terakhir ini kita urus COVID terus. Jadi dananya tersita ke penanganan COVID-19. Insya Allah kita semua bagaimana memaksimalkan pendapatan daerah, dan saya kalau masih diberi amanah tetap di sini, saya akan coba maksimalkan semua apa yang termasuk yang terkait dengan sarana pengujian kendaraan, kemudian izin trayek. Insya Allah ini semua mendatangkan retribusi itu. Kepentingan daerah. Kalau boleh tahu Pak, di Kabupaten Bulu ini khususnya ada berapa pelabuhan atau dermaga yang dimanfaatkan untuk pendapatan daerah? Jadi pelabuhan di Kabupaten Bolu ini yang statusnya ada 2. Status pengumpan lokal itu ada di Kumaligon, kemudian yang kedua di Palele, dan yang ketiga di Wokodidi. Tapi yang baru diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bolu hanya di Kumaligon. Adapun yang pelabuhan laut itu masuk pelabuhan pengumpul lokal. Jadi dia statusnya masih di bawah kendali daripada pemerintah pusat. Jadi ada unit pengelola pelabuhan laut itu yang langsung dibawa kendali oleh pemerintah pusat. Oke, jasa penumpukan atau penimbunan batu pancasir itu di pelabuhan Kumaligon ini mekanisme atau syarat untuk memasukkannya lewat atau cara bagaimana? Jadi kalau misalnya ada material yang masuk itu, jadi ada petugasnya yang menghitung. Setelah dihitung berdasarkan perda, kemudian kita langsung komplain kepada pengguna jasa, kemudian kita terbitkan SKRD dan dia bayarkan itu, dan pembayarannya langsung di bank. Oh, langsung ke Jadi bank. selama saya menjabat ini kita coba benahi semuanya, termasuk pelabuhan itu. Jadi yang ada di sana itu termasuk ada juga sewa lahan yang dari HIP, kemudian juga ada sewa gudang yang kita sudah coba terobos ini, dan kemudian karnelnya, pengangkutan CPO. Ya, seperti itu. Siap, baik, terima kasih. Jadi untuk pembayaran jasa pengguna pelabuhan ini langsung ketika dihitung oleh petugas langsung dibayarkan ke bank, tidak seperti pembayaran retribusi parkir ya, itu yang mempunyai karcis bayar tunai atau bagaimana? Ya, saya berpikir ke depan ini tidak boleh lagi ada bayar tunai, menghindari itu tunai. Cuma sekarang untuk parkir ini kita mencoba nanti diskusikan dengan dinas pendapatan kira-kira apa yang cocok tekniknya, karena masalahnya di desa-desa ini kan mereka menjangkau. Iya. Jadi kalau yang misalnya petugas sana gimana caranya, kecuali memang tidak bisa dihindari, tapi saya tekankan tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam uang itu sudah harus segera. Nah, cuma kalau seperti Palele dan beberapa kita buka rekening pembantu. Jadi kalau misalnya Palele saya sampaikan silakan dikirim ke rekening pembantu itu supaya kita bisa kontrol juga kalau yang terjauh. Oke, siap. Berarti di Dinas Perhubungan ini fokus pada peningkatan pendapatan daerah, ada 2 objek atau ada 2 kewenangan yang kemudian fokus menjadi kerja-kerja yang dilaksanakan oleh Dishub atau Dinas Perhubungan sebagaimana kewenangannya. Kemudian ke depan penjelasan Pak Kadis tadi, semua dari 5 kewenangan yang menjadi kerja yang dimaksimalkan. Insya Allah peningkatan pendapatan daerah akan selalu terus meningkat dan sehingga mampu mengembangkan dan memajukan daerah Kabupaten Bolu. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Diskusi ini insya Allah akan kami sebarluaskan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bolu, di mana yang menjadi wajib pajak atau kewenangan dari Dinas Perhubungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.